Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan li dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah jamaah hadirin jamaah musalla apa namanya? Al-Islah rahimakumullah. Semoga semuanya pada sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, kuat iman Islam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat hadir melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah agar senantiasa
mendalami daripada ilmu-ilmu agama yang kita yakini kebenarannya, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan niat kita hadir duduk saat ini Allah sertakan dengan rahmatnya, Allah sertakan magfirahnya, dan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selamanya terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam mengikuti tuntunan ajaran beliau, kelak di hari akhirat mendapatkan pengakuan legalitas sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, barangkali tinggal menghitung hari ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Semoga pada panjang umur. Amin ya rabbal alamin, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah ya, tanpa terasa tinggal menghitung tanggal ya. Beberapa lebih ya, hampir seminggu lebih ya, akan bertemu kembali dengan bulan yang mulia ya. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah, orang-orang yang beriman ya, sebagaimana kita yakin akan janji baginda Nabi, barang siapa yang bahagia ya, dengan akan masuknya Ramadan, maka diharamkan jasadnya daripada sentuhan api neraka. Kira-kira yakin apa enggak? Yakin. Kita yakin ya. Punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam doa talqin wa annal qabra haqqun, salah satunya wa anna nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq ya. Bahwasanya baginda Rasulullah adalah seorang yang hak, apa yang dia sampaikan adalah hak, dan ajaran yang dia syariatkan adalah ajaran yang hak ya. Termasuk apa yang dijanjikan oleh Rasul, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti ya. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu ya. Yang ragu apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah ya. Ada beberapa alasan ya, yang kenapa mesti kita berbahagia dengan masuknya ataupun akan masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua kuat ya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti. Yang pertama ya, karena Ramadan adalah bulan kemuliaan, terutama khusus buat umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca dalam salah satu kisah, salah satu kitab karangan Muhammad Asy-Syakir Al-Hindawi ya. Di sana ada sebuah dialog ya. Dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu nabi yang bertitel Kalimullah, seorang manusia ya, yang dapat langsung berdialog dengan Allah. Kan luar biasa. Andai kata ini salah seorang jamaah syuhada diundang ke istana ngobrol berdua 4 batang presiden, kira-kira apa yang dirasakan? Bahagia, merasa terhormat, bahkan minta asistennya tuh tolong fotoin saya ya. Begitu beres bikin status, itu status minggu gak hilang-hilang sebulan gak apa, merasa terhormat ya, bisa diundang langsung dengan presiden, bukan diundang, berbicara 4 mata. Tentunya merasa menjadi orang apa? Merasa terhormat, mulia ya, bisa berbicara dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ini yang berbicara bukan dengan makhluk, tapi dengan Rabbul Alamin, seorang manusia yang dapat langsung berbicara dengan Allah, berdialog. Sehingga ya begitu seringnya berdialognya, kalau manusia sering ngomong ya,
Kita sering ngomong satu sama lain, biasanya pembicaranya kemana-mana itu. Ya, topiknya geser ke sini, geser lagi ke sono, ya apa namanya? Berpindah-pindah materi topik. Termasuk Nabi Musa. Suatu ketika dia bermunajat kepada Allah. Ilahi hal akramta ahadan mislah ma akramtani haitsu asmi'tani kalam. Kalau bahasa kita begini, wahai Tuhanku, ya, akankah engkau memuliakan seorang hamba sebagaimana engkau memuliakan aku dapat langsung berdialog denganmu? Lalu kata Allah, ya Musa innani ibadan ukhrizuhum fi akhir zaman fa ukrimuhum bi syahri ramadan wa ana akunu aqrabu ilaihi minka. Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang kelak terlahir di akhir zaman. Ya, tentu kita bisa menebak siapa umat akhir zaman. Umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabinya nabi terakhir, umatnya pun umat terakhir. Nabi akhir zaman, umatnya pun akhir zaman. Aku memiliki hamba-hamba yang terlahir di akhir zaman. Tidak lain tidak bukan adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa ukrimuhum bi syahri Ramadan, aku muliakan mereka dengan Ramadan. Yang dengan Ramadan ini, dan Ramadan itu aku ilaihi minka, aku lebih dekat dengan mereka ketimbang dekatmu denganmu, walaupun kau langsung dapat berdialog dengan kata Allah. Artinya apa? Kemuliaan yang Allah berikan dengan Ramadan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih mulia ketimbang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa dapat langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang pertama, ya, jadi kita berbahagia akan dipertemukan kembali dengan Ramadan. Mulianya Ramadan akan menjadi mulia bagi orang-orang yang beribadah di bulan tersebut. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, ya, karena Ramadan adalah bulan syafaat. Setidaknya ada dua syafaat, ya, yang timbul dari Ramadan. Yang pertama, syafaat dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, syafaat yang timbul dari Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Sabda Nabi, asyamu war Ramadan yashfa'ani yaumal qiyamah lil abdi. Sesungguhnya puasa dan Ramadan keduanya akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada seorang hamba. Jadi kalau ada bahasa abdun, ini orang-orang yang banyak ibadahnya. Kalau bahasa abdi, kata puasa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ayu Rabbi, mana tuhu ta'am wa syarab wa syahawat bin nahar fasyafa'ni fihi. Puasa ngomong, wa yaqulu siyam, puasa berbicara. Nanti di kiamat puasa akan datang, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dirinya dari makan, minum, dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Di siang hari dia berlapar-laparan karena aku. Di siang hari dia menahan hausnya karena aku. Di siang hari dia menahan syahwatnya karena aku. Karena wayahnya di bulan Ramadan tidak boleh hubungan suami istri siangnya. Malamnya mah boleh. Gitu. Malamnya mah bebas. Dia menahan laparnya, menahan hausnya, menahan syahwatnya karena aku. Maka pasyafa'ni fihi, berikan kepadaku, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepada dirinya, maksudnya hamba tadi. Kemudian wa yaqulul Quran, begitupun Quran ngomong.
ayyurabi mana'tuhu naum bilaini fasyafa'ni bihi. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku telah menghalangi dirinya tidur di malam hari. Karena biasanya di bulan Ramadan nuansanya beda. Di zaman sekarang belum Ramadan nih, masih apa? Sya'ban. Kira-kira ba'da maghrib atau ba'da isya atau ba'da subuh kedengeran tidak suara lantunan Quran? Ayo, nggak ada. Di rumah-rumah sugan ada gitu yang kedengeran bacaan Quran. Tapi berbeda di Ramadan. Ketika kita lewat rumah, ya, kadang-kadang ada terdengar sayup-sayup, walaupun mungkin nggak banyak. Ada yang di rumah kedengeran bacaan Qurannya. Begitu ba'da salat maghrib, ya, menjelang salat isya atau salat tarawih, terdengar bacaan orang yang sedang membaca Al-Quran. Begitupun setelah salat tarawih sampai begadang, ya, jam 11 masih kedengeran tuh. Nggak tahu di musola mana, ya. Mungkin ada juga gitu, ya, atau di masjid mana, ya. Menjelang sahur, sebelum sahur ada yang sayup-sayup kedengaran bacaan Al-Quran, ya. Banyak orang yang bergadang, ya, meninggalkan mengurangi jatah tidurnya di malam hari karena fokus membaca Al-Quran. Ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankan aku memberikan syafaat untuknya. Kemudian kata Nabi, qala fayu syafa'ani, kedua-duanya diperkenankan memberikan syafaat. Alhamdulillah, itu puasa dan Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang melaksanakan puasa dan baca Al-Quran. Jadi nanti mah yang ngasih syafaatnya banyak, bukan hanya baginda Rasul, ya. Setelah dibukanya syafaatul uzma, ini syafaat pembuka itu, sebelum Rasul memberikan syafaat, semuanya tidak akan mampu. Sekelas Nabi Adam, ketika manusia berada dalam ketidaknyamanan mahsyar yang begitu dahsyat panasnya, ya, kalau kita sedang mengalami apa namanya masa hidup susah sulit paceklik, biasanya yang kita cari siapa? Kira-kira ini pejabat yang mana yang bisa merubah? Ya, di jalan jelek nih, Paman. Kira-kira kalau ke siapa nih supaya jalan bagus, kan gitu. Di padang mahsyar ini siapa kira-kira yang bisa berubah keadaan? Ketemu Nabi Adam, cari itu Nabi Adam. Seluruh umat manusia datang kepada Nabi Adam, barangkali Nabi Adam bisa memberikan perubahan. Kata Nabi Adam, aduh, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat sebab saya pun harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dulu. Salah Nabi Adam, ya. Al-Ta'ala Al-Quran, ya Adam muskun anta wa zazuka jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ketika Adam, wahai Adam, silakan kamu diam dalam surga, nikmatin fasilitas yang ada. Cuma satu larangan Allah, jangan dekati ini pohon. Pohon apa? Pohon huli. Siapa yang namain? Iblis. Jadi yang namain huli itu iblis. Kata Adam, kata iblis, saya Adam, ini pohonnya pohon huli. Kalau engkau makan buahnya, engkau akan jadi dua malaikat yang akan abadi dalam neraka, gitu ya. Ternyata Nabi Adam melanggar larangan tersebut, dia ambil, dia makan, ya. Jadi karena itulah boro-boro kalau orang sudah bilang, jangankan memberikan bantuan untuk seluruh umat manusia, untuk diri sendiri saja saya merasa masih sulitan, ya. Berat, ya. Jangankan menanggung kesulitan orang lain, kesulitan saya sendiri saya pun masih berat untuk menanggung. Silahkan coba cari nabi yang lain. Datang lagi ke Nabi Nuh, minta seubah manusia itu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sama. Kenapa Nabi Nuh sama? Sebab Nabi Nuh mah pernah berdoa, ya. Doanya ketika dia berdakwah selama 900 tahun kurang lebih, yang iman cuma 80. Banyak orang-orang yang mengejek, akhirnya
wahai Tuhan, wahai Robbi, ya, habisin tuh semua orang-orang kafir, semua orang kafir agar dimusnahkan. Itu doa Nabi Nuh. Berbeda dengan doa Nabi ketika Nabi dilempari di Taif tuh, dia berharap ya Allah ya, andai saja hari ini mereka tidak beriman, harapannya adalah bisa jadi akan keluar dari mereka keturunan yang beriman kepada Allah. Nabi mah enggak nyuruh Nabi sudah. Karena doa itulah Nabi Nuh ya merasa berat mempertanggungjawabkan, sehingga jangankan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, untuk diri sendiri dia masih merasa berat mempertanggungjawabkan ucapan atau doa-doa tersebut. Sampai pada nabi-nabi yang lain, terakhir adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, baru bisa itu Nabi memberikan syafaat ya. Nah, setelah syafaat Nabi ya terbuka, disebut syafaatul uzma ya, maka yang lain pun bisa memberikan syafaat ya. Seorang sesama teman bisa saling berikan syafaatnya. Bahkan perintahkan kita ya, aksiril ya, aksiril ihwan minal mu'minin, perbanyaklah olehmu teman-teman, sahabat-sahabat dari orang-orang mukmin, sebab mereka akan saling memberikan syafaat antara satu sama lain ya. Seorang ulama memberikan syafaat kepada jemaahnya, teman yang soleh memberikan kepada teman yang kesolahannya kurang, nah itu dan seterusnya ya. Ibaratkan apa tuh? Ibaratkan kalau padi itu masuk mesin penggilingan, begitu keluar jadi apa? Beras. Tidak semua padi atau gabah keluar masuk mesin keluar jadi beras karena terkena gesekan mesin, tapi bisa jadi terkelupas kulitnya karena gesekan temannya sendiri yang berdesak-desak gitu ya, itu keluar jadi beras. Begitupun ya, orang-orang yang masuk surga bukan karena mungkin banyak amal solehnya, tetapi bisa jadi kebawa sama teman yang punya kesolehan. Yaitu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kalau sama orang soleh harus gitu ya. Nanti ya umpamanya ini jemaah berapa nih? Isa belum melihat saya di surga, tolong cariin. Di Pak Ustaz ya yang dulu ceramah di Mushola Al-Islah gitu ya. Kok belum kelihatan? Tanyain, cariin. Dia sampai dapat. Begitu pun sebaliknya. Umpamanya saya masuk duluan ke surga nih. Ini kemana Ustaz? Dia belum kelihatan nih ya. Saya cariin. Kenapa tuh? Kenal gitu ya. Coba aku gak kenal gitu ya. Makanya harus saling memperbanyak kenalan dari orang-orang yang soleh, supaya mungkin dari mereka inilah ya memberikan kebaikan yang harusnya mampir dulu ya dengan syafaat mereka kita kebawa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syafaatnya. Setelah syafaatul uzma, salah satunya adalah dengan melaksanakan hadirnya Ramadan. Di sana ada bulan kita melaksanakan ibadah puasa, dan bulan pula turunnya Al-Quran. Kedua-duanya memberikan syafaat kepada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada kata dekat Ramadan semakin resah gelisah. Aduh lapar lagi dah gitu. Waduh aus-ausan lagi dah, ya nggak boleh gitu ya. Secara dunia ya mungkin tidak mengenakan, tetapi balasan akhirat itulah hakikatnya kenikmatan yang sejati ya. Tak apa-apalah kita lapar-laparan, toh tidak setiap hari. Bahkan kalau andai kata kita tahu nih akan Ramadan yang sebenarnya, pasti berharap sepanjang tahun ke Ramadan kabeh. Oh kabeh tuh. Tahu ini ya. Sepanjang Ramadan semuanya, sepanjang tahun semuanya Ramadan.
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanau an takuna sanah kulluha Ramadan. Andai kata saja umatku tahu apa yang ada di Ramadan, niscaya mereka berharap sepanjang tahun selamanya Ramadan, Januari, Ramadan, Februari, Ramadan, Maret, Ramadan lagi. Kira-kira gimana tuh? Dari mulai Januari sampai Desember. Andai saja mereka tahu tentang keutamaan anugerah yang Allah berikan di bulan tersebut. Kalau Rasulullah bilang udah berwarna rahmatnya, magfirahnya udah udah enggak hitung-hitungan lagi. Udah tinggal apa nih kita? Tinggal menikmati, mensyukuri daripada itu bulan yang sangat luar biasa ya. Ibadah dilipat gandakan, kemudian doa-doa terkabul, dosa-dosa terampuni, peluang masuk surga begitu lebar, peluang masuk neraka dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Makanya tidak ada alasan kita sedih dengan hadirnya bulan Ramadan. Buat orang yang beriman ya, sejatinya mereka harus bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan ya, karena di sana terdapat ya anugerah Allah yang luar biasa. Harus yakin ya, harus yakin. Sahabat Ali bin Abi Thalib ya, dia mengatakan begini, sesuatu yang gaib yang telah kita yakini ya, yang saya yakini, seperti kalau saya nanya kira-kira yakin nggak adanya barzah? Halo, alam kubur yakin? Percaya? Andai kata sekarang diperlihatkan tuh alam barzah, tambah yakin nggak? Nggak nambah. Orang yang sudah yakin meski diperlihatkan sesuatu yang gaib nggak akan tambah yakin. Emang udah yakin? Udah yakin gitu ya. Begitu andai kata saya yakin nih alam barzah itu ada, kemudian diperlihatkan, tidak tambah yakin, emang udah yakin. Antara terlihat atau tidak, ditampakkan atau tidak, orang yang iman keyakinannya full tidak akan berubah. Emang sudah yakin. Ini kalau sahabat Ali ya. Itu kalau kita mah nggak begitu kali ya. Kita mah nggak begitu ya. Begitu kelihatan tambah yakin. Kemarin makanya ada sedikit apa gitu ya. Ada 99,99%, sekarang mah full 100%. Jamaah rahimakumullah ya. Itu kembali ya kepada tadi itu berbahagia dengan hadirnya Ramadan, karena Ramadan adalah pertama bulan kemuliaan khusus buat umat Rasul, kemudian adalah sebagai bulannya syafaat. Nah, kemudian nih masih ada waktu kita mempersiapkan diri ya. Selain bahagia ya dengan akan hadirnya Ramadan ya, maka ada beberapa persiapan. Di antaranya adalah tentang keilmuan. Karena setiap ibadah itu ada porsi keilmuannya. Apapun ibadahnya ada porsi ilmunya ya. Maka perlu persiapkan ilmu-ilmu tentang puasa, fikih tentang puasa, apa yang menjadi sahnya puasa, kemudian apa yang membatalkan puasa ya. Karena setiap ibadah yang wajib ya, faktor-faktor penunjang seperti pengetahuan tentang ibadah yang wajib itu pun akan terbawa wajib ya. Dalam kaidah usul fiqh kan di annama yatawaqqafu 'alal wajibu fa huwa wajibah ya. Sesungguhnya sesuatu yang ditunggu oleh kewajiban atau kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib ya. Tidak akan sempurna melaksanakan ibadah puasa tanpa mengetahui keilmuannya, maka hukum mempelajari ilmunya adalah menjadi wajib ya. Jangan sampai jangan sampai yang belum tahu puasa umpamanya baru masuk
orang-orang yang pengetahuannya minim, ya. Kirain saya ini jam kira pas pagi-pagi puasa begitu jam 12 teh minum, ya. Jam 12 teh minum, minum mah boleh kali gitu ya, minum gitu. Begitu keluar teman-temannya, alhamdulillah karena agak segeran dikit katanya. Iwan, kenapa emang? Tadi saya minum dikit terus nggak jelas, tetap batal. Karena tidak tahu, akhirnya dia melakukan kesalahan. Ya. Jadi walaupun dikit tetap batal. Waktu melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira sekarang subuh jam berapa? Pamannya jam 4.30 menit. Ya mas sahur jam 5 kurang seperempat. Maklum dikit mah nggak salah kali, selisih 15 menit. Maka kalau tuh tetap hukumnya batal. Udah gini, kebetulan pas mati lampu, habis hujan mati lampu. Begitu dia lagi makan sahur, ada teriakan rumah tetangga, maling. Nah ini. Begitu siangnya, dia cerita tuh sama tetangganya. Lagi malam tadi pagi itu habis sholat subuh teh kedengeran teriak maling gitu ya. Habis sholat subuh, iya, habis sholat subuh. Itu mah waktu saya sahur katanya. Oh berarti subuhnya apa? Sahurnya siangan gitu ya. Maka yang baca gitu gimana tuh? Orang yang menyangka masih malam padahal sudah terbit fajar, maka dia mesti melanjutkan puasanya. Cuman bukan puasa, namanya apa? Imsak gitu ya. Dia nyangka masih sahur padahal sudah azan subuh. Nah, maka tetap melakukan imsak. Nanti setelah Ramadan puasanya dia kodok. Bukan malas mentah-mentah tadi sahurnya kesiangan dia masih puasa gitu. Bebas yang hari makan minum tuh, tidak demikian ya. Karena tahu ilmunya, dia melaksanakan apa yang harus dia lakukan. Sementara ketika tidak tahu ilmunya, maka sesuai dengan ungkapan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam surat Taufik, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak tahu kejelekan atau kesalahan, biasanya dia akan terjerumus dalam kejelekan atau kesalahan tersebut ya. Termasuk tadi itu disangkanya kalau sahurnya kesiangan mah siangnya boleh makan dan minum, padahal tetap dia wajib menjaga seperti halnya orang puasa normal, tidak makan tidak minum. Jamaah rahimakumullah, itu salah satu persiapannya ketika kita akan hadir menjelang Ramadan ya. Salah satunya adalah samping persiapan yang lain juga persiapan tentang keilmuannya. Kemudian kalau misalnya juga persiapan materi, karena Ramadan adalah bulan muasaah, bulan santunan, bulan pelipur sangat dianjurkan banyak bersedekah. Jadi apa? Materi menunjang gitu ya. Yang tadinya di bulan yang lain sedekahnya biasa-biasa, di Ramadan mah ditingkatkan. Ya, paling minimal bisa memberikan jamuan buat satu berbuka. Alhamdulillah sudah masuk bisa dong. Udah ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Itu persiapan materi ya, sebagai penunjang kita dalam melaksanakan sedekah terutama di bulan Ramadan. Para jemaah sekalian rahmatullah ya, mudah-mudahan sekali lagi semuanya pada sehat, panjang umur, dapat berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini ya. Kita niatkan ajamnya, punya planning ya. Kira-kira tahun ini berapa kali hatam Al-Quran? Kira-kira tahun ini tidak boleh setelah satu malam terlewat sholat malamnya ya. Kira-kira pada tahun ini rencana kita dalam mendalami ilmu agama bentuknya apa saja, itu adalah planning ya, niat dan azam ketika akan masuk di bulan Ramadan, supaya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik daripada Ramadan
sebelumnya. Itu barangkali dapat saya sampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada hilaf salah, keliru, melantur ngawon, ngacapak, sonok mari jelas, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.